Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para mitra Armina Daily, dimanapun berada, yang ada di grup Zulha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan di hari Rabu yang berkah ini, mendung-mendung ya, mudah-mudahan membuat hati kita tentram, damai gitu ya. Mudah-mudahan hari ini yang beraktivitas dimanapun berada selalu diberikan kemuliaan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan ya. Gak apa-apa, malaikatnya baru datang ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Hari ini saya mau sharingkan kelanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita baru membahas sebuah bisnis yang menguntungkan ya, di mana kita kalau kepingin menjadi kaya ya, kemarin kita bahas kalau ingin menjadi kaya banyak ya caranya, boleh menjadi pegawai atau karyawan, boleh menjadi profesi ya, dokter, guru, pengrajin dan sebagainya, boleh jadi investor ya, atau boleh memilih bisnis networking. Nah, ternyata dari semua kendaraan ini, dari semua pekerjaan ini ya, ada penelitian, survei membuktikan ya, dari majalah Ekonom. Majalah Ekonom ini bukan majalah sembarangan ya Bapak Ibu, di situ ternyata dari semua profesi kita yang gajiannya yang paling mahal adalah bisnis networking, dan itu nomor satu di antara bisnis-bisnis dengan gaji termahal yang lain. Dan Bapak Ibu, selamat ya Bapak Ibu yang sudah bergabung di bisnis networking Armina Daily ini, karena selain bisnis networking satu-satunya bisnis dengan gaji termahal, bedanya dengan yang lain, Armina Daily adalah sebuah perusahaan yang notabene memang kita memilihnya yang betul-betul sudah memiliki surat izin yang lengkap ya. Kenapa harus lengkap ya Bapak Ibu? Ibarat punya kendaraan, beli motor, tidak ada surat-suratnya, resiko enggak kira-kira? Resiko ya. Maka dari itu, kenapa kita memilih Armina Daily ini? Salah satunya adalah karena sudah memiliki izin ya. Izinnya sudah lengkap, artinya untuk jangka panjang pun Bapak Ibu akan lebih tenang menjalankannya. Ya, karena banyak sekali ya di luaran sana bisnis yang tidak tahu ya, surat izinnya tidak jelas ya, pemiliknya juga tidak jelas ya. Tapi Armina Daily ini sudah ada SIUPL-nya, di mana SIUPL ini adalah sebuah organisasi ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia dari APLI, dan dia ini berbadan hukum ya Bapak Ibu. Dia yang memantau semua perkembangan semua bisnis networking yang ada di Indonesia ya. Dan mendapatkannya tidak mudah Bapak Ibu ya.
Armina Daily sendiri berdiri tahun 2018. Itu cukup memakan waktu ya dalam proses mendapatkan surat izin tersebut. Nah, kemudian dilanjut lagi, Armina Daily pun sudah mendapatkan sertifikasi Dewan Syariah Nasional ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin yakin lagi, nanti akan kita share di grup ya. Ada prakata dari salah satu ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional MUI. Beliau nanti akan menjabarkan mana yang syariah di Armina Daily, mana yang tidak di bisnis yang lain ya. Dan mendapatkan sertifikasi Dewan Syariah ini pula prosesnya tidak mudah Bapak Ibu ya. Butuh waktu yang sangat panjang ya. Ujian-ujiannya pun harus jelas, harus sesuai fatwa-fatwa yang sudah disepakati bersama para ulama ya. Ini kelasnya para ulama ya Bapak Ibu, bukan kelas kita ya. Kalau kita mah siapa gitu ya. Ini para ulama yang memang betul-betul sudah mendedikasikan dan memberikan wewenang sertifikasi Dewan Syariah Nasional ini kepada Armina Daily ya. Dan ternyata di Indonesia ini hanya 10 yang mendapatkannya Bapak Ibu ya. 10 saja perusahaan bisnis networking yang mendapatkannya, dan salah satu yang terbaik, yang tercepat, dan salah satu yang paling banyak mitranya, omsetnya paling besar adalah Armina Daily. Jadi Bapak Ibu, selamat ya yang sudah memutuskan untuk bergabung menjadi partner terbaiknya Armina Daily. Ya, kenapa harus ada surat-surat ini? Ya, karena kita Muslim kebanyakan mayoritas ya Bapak Ibu, dan kita kepenginnya rezeki yang kita dapatkan wasilah Armina Daily nanti akan kita pakai untuk ke Baitullah. Artinya rezekinya harus betul-betul syar'i dan halal. Nah, tapi Bapak Ibu, perusahaannya sudah sedemikian rupa menyiapkan surat-surat izinnya. Sudah dipastikan sama MUI kehalalannya, kesyariahannya. Produk-produk pun yang diproduksi betul-betul berkualitas premium dan tentu saja halal dan repeat order yang tinggi. Sudah dipilihkan yang terbaik produk-produknya. Sistemnya sudah syar'i, produknya juga syar'i. Nah, sekarang ganti kitanya ini pelakunya, ya. Pelakunya harus syar'i juga, ya Bapak Ibu. Ya, syar'i itu yang bagaimana? Jadi kalau misalkan perusahaannya sudah syar'i, produknya sudah syar'i, kalau kitanya sebagai pelakunya kok tidak ikutan syar'i, ya sama saja bohong ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak syar'i bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, kami akan menjelaskan ya, biar Bapak Ibu tidak salah kaprah ya, biar Bapak Ibu bisa langsung mengamalkan ya, mana yang disebut syar'i, mana yang tidak ya. Nah, kembali lagi ke jenis-jenis MLM. Sebagian besar kita masih banyak yang salah pemahaman ya. Jadi Bapak Ibu, bisnis MLM ya yang Bapak Ibu kenal mungkin ya, itu banyak macamnya. Ya, kemarin sudah saya bahas ada 3, macamnya ada 3. Ya, saya ulang sedikit ya biar enggak konslet ya. 3 ini yang satunya adalah MLM itu sendiri. MLM itu sendiri yang bagaimana? MLM itu sendiri itu multi level marketing. Jadi dia membangun jaringan penjual ya, multi level marketing. Multi itu kelipatan, level itu levelisasi, marketing itu sales ya. Jadi MLM ini adalah membuat jaringan sales atau membuat jaringan penjual ya. Saya bilangnya sales ya. Ya. Artinya yang namanya sales atau yang namanya marketing atau yang namanya penjual di sini pastilah akan ada tutup poin, kejar target ya, harus sesuai target. Kalau enggak maka bonusnya tidak akan cair ya.
Makanya saya dulu juga pernah ikut ya, mohon maaf saya nggak sebutin nama-namanya, banyak yang sudah pernah saya ikuti, dan rata-rata mereka menyuruh saya untuk menjualkan produknya dan harus memenuhi targetnya. Jadi kalau misalkan saya tidak sesuai target leader saya, ya, maka saya diomelin, ditelepon-telepon, ayo Mbak, targetnya tinggal sedikit lagi, ayo, ayo, gitu kan. Jadi serasa kayak diuber-uber sama leadernya gitu ya. Kalau nggak memenuhin dimarahin sama leadernya, kan jadi nggak enak ya Bapak Ibu ya. Nah itu MLM itu sendiri. Dan biasanya MLM itu cenderung pendaftarannya murah ya. Salah satunya ya ada yang 9.000 ya, ada yang berapa itu ya, murah sekali ya. Cuma dia harus ada target yang dijual pada bulan tersebut ya. Ini Bapak Ibu, ini MLM ya. Dan produknya biasanya bermacam-macam, jenisnya banyak ya. Itu tadi MLM. Keduanya ada model MLR. Kalau MLM ini jelas Bapak Ibu harus kerja pol-polan ya, harus menjual ya, harus pinter-pinter jualannya ya ini. Jadi kita kerja dapat hasil ya masuk akal lah, namanya kerja ya harus dapat hasil gitu ya. Dan ini yang boleh dibilang ini ya, bermacam-macam ya, ada yang syar'i, ada yang tidak. Kenapa? Karena ada beberapa yang modelnya ini berpasangan. Jadi kalau tidak ada pasangan, maka payout-nya tidak keluar ya. Ini salah satunya seperti itu. Yang kedua MLR atau bisa kita bilang money game. Money game ini biasanya pendaftarannya mahal. Ya, mahal banget dan biasanya iming-iming. Nggak usah capek-capek kerja, tinggal naruh uang, nanti uang kita bertambah ya. Jadi kalau bahasa kasarnya saya kemarin bilang apa? Investasi bodong ya. Jadi hanya mengumpulkan uang atau rekrutmen ya, dia cari korban, merekrut ya. Kalau ada yang gabung dapat, kalau ada yang gabung dapat ya. Ini modelnya yang MLR. Jadi kalau cari korban seperti ini Bapak Ibu ya, pasti nanti biasanya ada masa-masa di mana kalau sudah habis ya korbannya ya, akhirnya yang paling akhir daftar inilah yang akan menjadi korbannya. Jadi yang baru daftar ini jadi korbannya. Yang untung siapa? Yang daftarnya lebih awal ya. Yang daftarnya lebih awal dapat terus. Nih ya, jadi mengkayakan yang atas. Ini kalau MLR. Makanya biasanya kalau money game itu yang kaya cuma beberapa orang. Yang lainnya ya hilang lah gitu ya. Dan ada beberapa lagi kalau sudah apa ya, kalau dia sudah punya tim gitu ya, ternyata mitra-mitranya tadi nggak ada hasil. Itu ada yang nggak ridho loh Bapak Ibu, ada yang marah gitu ya, ada yang minta ganti rugi, biasanya seperti itu. Makanya ada beberapa, misalkan saya ini yang mengumpulkan massa, mereka ngumpulin uang gitu kan, ternyata mereka hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Maka ada beberapa yang komplain sama saya, karena saya tadi yang mengumpulkan mereka gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya harus jual aset saya untuk mengganti uang mereka Bapak Ibu. Ya, ini ada loh yang seperti itu ya. Ini MLR modelnya. Jadi tidak ada produknya. Kalaupun ada produknya nggak ada nilainya ya. Paling kalau di pasar ya, kalau di ada yang apa ya, kalung-kalung gitu paling harganya cuma 200 ribuan tapi dijualnya 2.500.000 atau berapa itu ya. Itu salah satu contoh saja. Nah, kemudian yang ketiganya adalah bisnis networking. Ini yang kita jalankan di Armina Daily ya. Bisnis networking ini Bapak Ibu beda dengan yang lain tadi ya. Kalau yang MLR tadi nggak usah kerja katanya. Ya ini Bapak Ibu. Arminanya oke. Produknya yes ya. Semuanya syar'i. Tapi kalau kitanya nggak kerja ya, maka jangan harap Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki yang syar'i. Ya. Kenapa? Karena sama halnya dengan tadi money game ya. Sama halnya dengan cari korban. Ya, makanya harusnya bagaimana biar kita syar'i juga, maka kita juga harus kerja. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu gabung di Armina Daily, cuma daftar doang, 165.000, kemudian diem saja, ya, cuma pakai produknya kemudian diem saja,
maka jangan harap dapat hasil Bapak Ibu ya, karena di sini syar'i. Jadi bagaimana seharusnya? Ya kita harus mau melakukan cara kerja yang sudah disepakati bersama gitu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, kalau di Armina Daily, Bapak Ibu punya temen nih, temennya 100 orang, semuanya gabung di Armina Daily. Modal 165, semuanya bayar 165, ceret 165. Itu Bapak Ibu nggak dapat apa-apa ya. Loh kok gitu Mbak? Ya, karena kita bukan MLM, bukan money game. Ya, jadi pada saat kita menemukan mitra dan mitra ini mendaftar 165.000, itu kita tidak dapat apa-apa Bapak Ibu ya. Kecuali kalau mitra tadi transaksi atau belanja atau kulaan ya, barulah kita dapat keuntungan dari produk yang dia beli tadi. Ini halalnya, ini syar'inya Bapak Ibu ya. Makanya di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana biar kita pun mendapatkan rezeki yang syar'i. Jadi kalau Bapak Ibu cuma daftar, habis itu cuma belanja, diem aja, belanja, diem aja. Mbak Zuha, kan saya sudah dibantu sama leader saya. Di jalur saya sudah dicandoli kok sama leader saya. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu tidak kerja, ya, kalau Bapak Ibu tidak membantu mitra-mitranya, berarti Bapak Ibu tidak kerja, maka rezeki yang masuk itu dipertanyakan kehalalannya, ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan jelaskan lebih detail biar apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti pun menjadi halal, barokah, dan bisa apapun diwujudkan, ya. Karena di sini Bapak Ibu yang terpenting adalah niat kita bergabung, ya. Kita awali dari landasan kita dulu. Saya hari ini mau coret-coret ya, biar lebih enak menjelaskannya ya. Oke. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bergabung di Armina Daily, ya, saya menyebutnya di sini adalah franchise. Ya, Armina Daily adalah business networking, ya. Atau bisa disebut dengan franchise. Tahu franchise Bapak Ibu ya? Franchise personal. Franchise personal, maaf tulisannya. Tahu franchise ya? Franchise itu seperti contohnya waralaba. Ya, waralaba itu seperti contohnya Biru Maret ya. Saya nggak sebutin mereknya. Biru Maret. Jadi Biru Maret ini waralaba atau franchise. Jadi Bapak Ibu tinggal membayar ke manajemen ya dalam jumlah tertentu. Setahu saya kalau mau ikut waralaba Biru Maret minimal itu paling murah 500 juta ya. 500 juta ini pun harus punya bangunannya ya alias tokonya. Ada punya dananya Bapak Ibu sekian? Sudah punya dananya? Belum ya? Jadi kalau belum mending ikut apa? Armina Daily ya. Armina Daily bikin bangunannya cuma 165.000 ya. Jadi 165.000 ini Bapak Ibu ibarat baru punya toko. Tapi tokonya tidak berupa bangunan ya Bapak Ibu. Tidak butuh karyawan, tidak butuh gaji, tidak butuh bayar listrik gitu ya. Tokonya letaknya ada di mana? Di hati kita. Jadi enaknya kemana-mana di bawah. Toko kita kemana-mana ini di bawah. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menemukan banyak mitra, dan mitra tadi baru daftar 165 semua, maka Bapak Ibu tidak dapat apa-apa karena mereka baru punya toko. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu baru punya toko, kira-kira apakah sudah bisa berpenghasilan? Belum ya. Maka kalau ingin punya penghasilan, dia mau tidak mau harus mengisi tokonya. Ya, alias kulaan. Nah,
Enaknya di sini kulaannya Bapak Ibu, kita tidak perlu jualan ya. Tapi kalau misalkan mau jualan boleh nggak Mbak? Boleh. Jadi kulaan di sini boleh dipakai sendiri ya, dipakai sendiri, boleh dijual lagi ya. Nah, dipakai sendiri saja kita untung Bapak Ibu, apalagi dijual lagi. Ya, sama dengan biru mat tadi. Biru mat ya. Ini pastikan ada pemiliknya kan? Nah, pemiliknya boleh nggak memakai produknya? Boleh ya. Pastinya dia dapat keuntungan dari memakai produk sendiri. Kenapa? Otomatis dia akan mendapatkan harga kulaannya kan? Pemilik biru mat tadi ya. Nah, kalaupun dia jual lagi ya dapat untungnya, gitu ya. Nah, tapi di sini kan kita harus ada karyawannya, bayar listrik dan sebagainya. Maintenance-nya lebih besar ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Armina Daily ini ya tidak perlu maintenance banyak-banyak ya. Maintenance-nya cuma kita sering-sering nelponin mitra kita, sering-sering tanyakan kabarnya, sering-sering konsultasi ya, sering-sering sharing-sharing ya seperti hari ini ya. Ini salah satu bagaimana saya memainten toko saya ya, biar toko saya bisa semakin besar dan semakin besar. Karena di sini Bapak Ibu kita tidak ada bosnya ya. Di Armina Daily ini bos kita langsung Allah ya. Bos kita adalah Allah. Jadi Allah yang menggaji Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu tinggal minta saja sama Allah mau digaji berapapun terserah. Tapi kalau biru Maret ini tadi ya, biru Maret ini tadi, nah ini gajiannya tidak bisa Bapak Ibu ya, gajiannya biasanya sesuai dari tokonya rame apa tidak ya. Itu pun dia harus bagi-bagi ya. Tapi kalau di Armina Daily, Bapak Ibu, penghasilan yang kita dapatkan kita sendiri ya yang menentukan. Mau gajian berapa kita sendiri yang menentukan. Maka dari itu di sini kita betul-betul harus action pol-polan. Yakini Bapak Ibu action ini Allah tidak tidur. Ya. Allah mengamati kita. Ibarat sederhananya, misal Bapak Ibu bosnya. Ya, Bapak Ibu adalah bosnya. Kira-kira kalau punya karyawan. Karyawannya misalkan harusnya berangkat jam 7, dia berangkatnya jam 8. Pulangnya jam 8, dia pulangnya jam 7. Nih, kira-kira Bapak Ibu kalau punya karyawan yang seperti ini, gajiannya dipotong nggak? Gajiannya pasti dipotong ya. Males kan punya karyawan seperti ini, kalau bisa dipecat aja ya. Dipecat diganti yang bagus, betul? Nah, begitu juga di sini Bapak Ibu ya. Allah tidak akan memberikan gaji yang banyak bagi orang-orang pemalas. Ya. Allah hanya memberikan gaji yang sepantasnya. Kenapa? Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya. Pastinya hasil sama dengan usaha yang kita kerjakan. Jadi, kalau Bapak Ibu pengen hasilnya besar, ya, pengen hasilnya besar, maka usahanya harus besar, ya. Kenapa usahanya tidak besar? Mungkin mimpi Bapak Ibu belum besar, ya. Kalau mimpinya belum besar, maka biasanya kerjanya segitu-gitu aja, ya. Kerjanya cuma udahlah hari ini sudah kerja gitu ya, biasanya seperti itu. Makanya harus apa? Mimpinya diperbesar. Nah, bagaimana cara memperbesar mimpi? Bapak Ibu usahakan ya. Usahakan kita harus pastikan ya, tujuan kita bergabung ini apa. Nah, jadi mulai dari apa? Tujuan sama dengan niat ya. Tujuan kita
atau niat kita bergabung ini apa? Niatnya apa? Ya, jadi bukan hanya cari uang ya. Kalau uang itu hanya sebagai efeknya Bapak Ibu ya. Oke lah, kita memang butuh uang, tapi jangan uang dijadikan tujuan ya. Uang ini hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Jadi niat kita harus bagaimana? Ya, niat kita harus pertama, Bapak Ibu perbaiki niatnya. Ya, niatnya untuk beribadah. Nih, yang paling penting Bapak Ibu. Islam itu mudah. Mau ke kamar mandi pakai doa itu jadi ibadah, ya. Mau makan doa, makannya jadi ibadah. Ya, begitu juga di sini kita berbisnis di Armina Daily, jadikanlah sebagai ibadah. Ya, maka nantinya akan menjadi amal ibadah kita, ya, amal ibadah. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia yang Bapak Ibu kerjakan, ya. Hari ini baru sedekah komen, Bismillahirrahmanirrahim, maka sedekah komennya jadi amal ibadah. Hari ini posting mendoakan teman-teman Facebooknya, maka insya Allah postingan Bapak Ibu jadi amal ibadah. Bapak Ibu hari ini pasang status di WA tentang testimoni, Bapak Ibu yakini dengan Bismillahirrahmanirrahim, siapa tahu ada orang yang mengalami hal serupa dan bisa menjadi solusi baginya untuk bisa sembuh dari sakitnya. Nah, ini pun jadi amal ibadah. Atau bisa jadi Bapak Ibu baru kenalan sama seseorang ya, niatkan kenalan Bapak Ibu ini untuk membangun silaturahim yang niatnya hanya mendapatkan ingin berharap ridho Allah ya. Mudah-mudahan silaturahim Ibu Bapak ini pun akan menjadi amal ibadah. Siapa tahu dengan kita silaturahim dengan teman baru kita tadi, kita bisa membantunya, ya, bisa memberikan solusi kepadanya untuk menuju sukses, sehat, kaya berkah, ya. Apapun itu Bapak Ibu, kalau kita niatkan dengan ibadah, insya Allah tidak ada yang sia-sia, ya. Insya Allah mau keringat kita, ya, pikiran kita, jerih payah kita, bensin kita, kuota kita, apapun itu, insya Allah akan diganti. Ya, Allah tidak akan berhutang. Ya, Allah tidak akan berhutang keringat hambanya, Bapak Ibu. Ya, tidak akan. Ya, pasti berbayar. Nah, berbayar ini, Bapak Ibu, yakini Allah bayarnya itu berbagai cara. Ya, bukan hanya berupa uang yang masuk rekening, tapi bisa jadi anak-anak kita yang dulunya mungkin dikit-dikit sakit, ternyata begitu Bapak Ibu niatkan di Armina ini untuk ibadah, ternyata anak kita sehat terus ya. Kan bisa berhemat itu biaya dokternya ya. Bisa jadi juga yang awalnya keluarganya sering sekali berantem, ternyata sekarang keluarganya jadi damai, bahagia. Gitu ya. Itu juga termasuk rezeki ya Bapak Ibu ya. Oke lah hari ini Bapak Ibu rezekinya Mbak rekening saya baru kemasukan 100.000 gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu yakini yang besar itu berawal dari yang kecil ya. Insya Allah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah menancapkan dalam hati bahwa Armina ini adalah satu-satunya yang Bapak Ibu yakini sebagai wasilah menuju ke Baitullah, insya Allah Bapak Ibu ibarat kata tidak akan kurang jalan ya. Insya Allah ada saja gitu ya kalau kita fokusnya sama solusi. Tapi bagaimana yang terjadi jika kita di sini tujuan kita lain ya. Uang, dan uang. Jadi lilnya lainnya bukan lillah tapi lil yang lain. Nah, kalau lil yang lain maka yang terjadi ada namanya proses di mana orang ini nggak sadar dia sedang lil yang lain ya. Kadang-kadang dia sering mengeluh. Mbak Zuha, saya tuh sudah kenalan loh. Saya tuh kenalan terus Mbak, tapi ditolak, dihina, nyinyirin, gitu, di PHP-in gitu ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita memang harus melalui itu ya, kata Pak Harun.
Kalau Bapak Ibu belum merasakan ditolak, berarti rezekinya masih jauh ya. Makanya yuk cari penolakan sebanyak-banyaknya ya. Biar apa? Biar rezekinya mendekat ya. Insya Allah Bapak Ibu dari penolakan-penolakan ini Bapak Ibu akan terhapus dosa-dosanya ya. Kalau kita ikhlas, dihina ikhlas, alhamdulillah senyumin aja Bapak Ibu ya. Didoain yang baik-baik, insya Allah Bapak Ibu akan semakin dekat rezekinya. Amin ya. Nah, selanjutnya niat kita tadi sudah ibadah. Lanjut apa lagi niatnya? Bapak Ibu niatkan bantu banyak orang. Kalau belum terbiasa membantu, memang biasanya agak konslet ya di sini. Jadi dia biasanya orangnya yang dipikirkan cuma perutnya sendiri, keuntungan sendiri, gaji sendiri, sukses sendiri, kebaitulah sendiri gitu ya. Makanya memang di sini harus dilatih Bapak Ibu ya. Jadi posisikan diri kita ini sebagai mental miliarder, mental yang selalu membantu, mental yang selalu memberi, mental yang selalu tangan di atas ya. Artinya siapapun yang kita hadapi dalam hati kita jangan berharap dia closing ya. Tapi di hati kita ngapain? Di hati kita ya Allah, jadikan saya wasilah orang yang ada di depan saya ini agar saya bisa membantunya menuju sukses, sehat, kaya, berkah ya. Atau bisa membantunya ke Baitullah secepatnya atau membantunya bisa segera melunasi hutang-hutangnya atau membantunya bisa terlepas dari masalah-masalahnya ya. Posisikan kita ini sebagai konsultannya. Jadi niat kita membantu orang yang ada di hadapan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu libatkan Allah ya. Jadi kalau pas kita mau menolong banyak orang ya, pas kita ketemu orang, niatkan bantu ya. Misalkan Bapak Ibu ketemu DPR ya, orangnya kaya, tajir gitu ya. Dia sudah umroh, sudah haji. Maka apa yang dalam hati? Ya Allah, saya kepengen jadi wasilah orang yang ada di depan saya ini ya Allah, agar dia nantinya bisa menjadi pejuang Baitullah-Mu dari tangan-tangannya ya, dari usahanya nanti berikhtiar di Armina Daily, dia bisa membantu banyak orang ya. Dia bisa menjadi wasilah banyak orang ya Allah, bisa menuju ke sukses, sehat, kaya, berkah ya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang kita hadapi orangnya tajir, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pendekatannya adalah dari segi sosialnya ya, misalkan orang tersebut orangnya tajir ya, sudah umroh, sudah haji ya. Nah, kita sentuh dari segi sosialnya. Bapak, Ibu, tahu nggak usianya sampai kapan? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kira-kira sisa-sisa usianya pengen nggak bisa bermanfaat untuk banyak orang? Pengen lah ya. Bapak Ibu, ini ada loh, saya dapat informasi ada sebuah usaha yang bisa membantu orang-orang lemah, orang-orang yang terkendala biaya, bahkan bisa terangkat ekonominya, bisa menuju ke lebih baik dan juga bisa ke Baitullah. Kira-kira pengen nggak Bapak Ibu di sisa usianya bisa membantu banyak orang menuju sukses, sehat, kaya, berkah. Ya, jadi sentuh ke segi sosialnya. Ya pengen lah, saya juga pengen bantuin, tapi bantuinnya nggak pakai uang. Kalau bantuin pakai uang habis ya Bapak Ibu. Bantuinnya pakai apa? Pakai ilmu. Karena dengan ilmu, uang bisa ngalir sendiri. Tapi kalau dengan uang, maka sama saja kita yang jahat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membantu orang pakainya uang itu sebetulnya kita mematikan daya pikirnya, mematikan kesempatannya untuk bisa menjadi orang sukses ya. Dan itu tidak melatih ya Bapak Ibu. Makanya mohon maaf kenapa ada beberapa yang japri saya kemudian minta hutang ya. Langsung saya arahkan
untuk kerja pol-polan di sini ya. Karena kalau uang pasti habis Bapak Ibu, tapi kalau ilmu dipraktekkan insya Allah bisa menghasilkan uang yang lebih banyak ya. Nah, selanjutnya Mbak Zuha, kalau misalkan kita ketemu orang yang terkendala biaya, dia baru punya masalah. Nah, ini justru itu Bapak Ibu ya, kita pas ya. Di sini kan kita tadi tugasnya membantu banyak orang ya. Nah, itu tadi doanya, libatkan Allah terus. Ya Allah, jadikan saya wasilah orang yang ada di hadapan saya ini, ya Allah. Semoga dia wasilah Armina Deli nantinya bisa terangkat ekonominya, menuju sukses sehat kaya berkah ya. Dan apa yang saya sampaikan ini, ya Allah, semuanya adalah kata-katamu, dan mudah-mudahan bisa yang saya sampaikan ini karena dari hati bisa sampai ke hatinya, dan mudah-mudahan dia bisa mengaksenkan langkah kakinya ya, betul-betul ingin memperjuangkan Baitullahmu ya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah ya, kita niatnya sudah lurus, niatnya ibadah, niat membantu banyak orang. Nah, Bapak Ibu apa selanjutnya? Jadi niatnya ini harus dikuatkan. Selalu Bapak Ibu kalau kita lagi lemes ya, ingetin lagi. Diinget-inget terus ya niatnya apa. Insya Allah Bapak Ibu dengan niat membantu banyak orang, Allah yang akan bantu kita ya. Jadi dikuatkan terus. Ya Allah, saya sudah membantu orang ini, saya sudah berusaha ya Allah ya. Dikuatin terus niatnya. Jangan sampai ya Bapak Ibu niatan kita ini tercuri ya. Karena yang namanya perjalanan menuju sukses itu tidak mudah memang ya. Prosesnya pastilah berliku-liku. Maka dalam perjalanannya Bapak Ibu bergabung di Armina pun, Bapak Ibu nanti di dalam perjalanan pasti ada orang-orang yang ingin mencuri impian Bapak Ibu. Ya, yang ingin menggagalkan niat Bapak Ibu menuju sukses atau menuju miliarder tadi. Ya, jadi dari cemoohan mereka, dari nyinyirnya mereka, dari iming-imingannya mereka ya, mungkin kalau Bapak Ibu misalkan dalam perjalanan ketemu orang yang sudah punya bisnis ya, serupa itu ya. Ada itu, ini aja yang lebih mudah, ini gini gitu kan. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di dalam perjalanannya ya, Bapak Ibu tidak bisa fokus, tengok sana, tengok sini ya, maka jangan harap Bapak Ibu bisa sukses di sini ya. Kenapa? Karena di sini sukses adalah yang bertahan lebih lama ya. Jadi penolakan-penolakan tadi ya, Pak Harun contohnya Bapak Ibu dia 1 tahun loh nggak dapat mitra. 1 tahun Bapak Ibu nggak dapat mitra. Bayangin ya. Nah itu caranya bagaimana? Anggap 1 tahun yang dia ditolak, dihina ini sebagai penghapusan dosa. Seperti Ibunda Hajar juga yang sering saya contohkan Bapak Ibu ya. Kita semua ada jatahnya sendiri-sendiri ya. Jatah gagalnya ada sendiri-sendiri. Mungkin Ibunda Hajar ketujuhnya baru keluar zam-zamnya. Ya. Kenapa Bapak Ibu harus setuju? Ya karena Allah pengen ngasih zam-zam, bukan pengen ngasih air yang ada di setengah gelas tadi ya. Karena posisi Ismail waktu itu, Nabi Ismail posisi masih bayi ya. Minum air setengah gelas, kalau posisi bayi itu sudah cukup Bapak Ibu ya. Tapi Allah tidak kepingin kasih yang sedikit, Allah pengennya kasih yang banyak ya. Makanya Bapak Ibu yang hari ini sedang bersai, ya istiqomahkan sa'inya, insya Allah Bapak Ibu sebentar lagi akan dikirim zam-zam. Dan yang Bapak Ibu ketahui ya, yang belum pernah ke sana, Sofa Marwah ya, Ibunda Hajar ke Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Kira-kira ada yang tahu nggak zam-zamnya keluar di mana? Ya, ini Sofa, ini Marwah. Zam-zamnya ada di mana? Apakah di Sofa, apakah di Marwah, atau di antaranya? Ternyata semuanya tidak ada Bapak Ibu. Zam-zamnya tidak ada di sini. Padahal Ibunda Hajar ya 7 kalinya di sini. Ya, 7 kalinya di sini. Zam-zamnya ternyata Bapak Ibu ya, di sini ada Ka'bah, di sini ada Nabi Ismail, dan disinilah zam-zam itu berada.
Bapak Ibu paham? Nggak penting Bapak Ibu hari ini sa'inya ada di mana. Nggak penting. Yang penting sa'i saja. Ya. Biar Allah nanti yang akan mengirimkan kapan, di mana, ya, sebanyak apa. Itu Allah sendiri. Yang penting apa? Ngantor. Kalau bahasa saya apa? Ngantor ya. Yang penting ngantor. Atau sa'i. Allah melihat kok jerih payah kita Bapak Ibu ya. Nah, anggap saja seperti pegawai-pegawai yang lainnya. Bapak Ibu tahu pegawai kantoran? Dia gajiannya di awal baru jadi pegawai atau di akhir bulan? Pastinya di awal ya Bapak Ibu. Pastinya di akhir ya Bapak Ibu. Jadi dia kerja dulu ya. Kerja dulu. Baru digaji. Betul ya? Nah, kerja dulu ini kita sama Bapak Ibu sebetulnya ya. Sama. Dia pergi pagi, ya, pulang petang, pinggang pegal-pegal ya. Kepala pusing gitu ya. Nah, dia ini kerja terus. Berangkat pagi, pulang petang, nggak tahu deh yang di rumah, mau sakit, mau rewel, mau meninggal, dia tetap aja berangkat. Betul? Mau keluarganya seperti apapun, dia tetap aja berangkat. Betul? Ya. Kira-kira Bapak Ibu gajiannya kan di akhir. Berarti kan bosnya kan baru ngeliat dulu nih kerja dulu ya. Dia bensin keluar dulu, beli es keluar dulu, apalagi makan keluar dulu, kalau bapak-bapak rokok keluar dulu ya. Dia keluarin dulu ini, ya keluarin dulu baru nanti di akhir bulan dapat gaji. Tapi kalau jadi pegawai gajinya nggak bisa suka-suka, terserah bosnya ini. Kalau bosnya ngasihnya 3 juta ya sudah 3 juta itu tidak boleh nambah ya. Jadi ini yang Bapak Ibu harus pahami, artinya kita sama ya, sama dengan yang lainnya. Jadi kita butuh proses dulu di sini. Ya, butuh proses dulu barulah nanti gaji. Makanya di sini kalau kita istiqomah, ikhlas, sabar, ulet, pasti Bapak Ibu akan merasakan gajiannya ya. Tapi kalau nggak sabar ya, pengennya Mbak Zuha saya kepengennya cepet nih dapat gajinya. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu, saya jelasin ya. Mitra itu adalah amanah. Mitra adalah amanah. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu mau umroh. Anaknya kecil-kecil. Anaknya ditinggal. Kira-kira anak ini pas ditinggal umroh maunya dititipin sama orang yang pinter atau sebaliknya? Pastinya sama orang yang pinter ya, artinya pinter ini mohon maaf tidak gila gitu ya, artinya dia bisa mengemban amanah ya, bisa merawat, bisa ya pokoknya intinya mengemban amanah. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu mau umroh, mau nitipin anak saja milih, betul ya? Milih orang yang betul-betul bisa diamanai. Nah, sekarang yuk introspeksi. Mbak Zuha, kenapa sampai hari ini saya belum dapat mitra? Mungkin Bapak Ibu, yuk introspeksi. Mungkin Allah kenapa belum kasih? Karena Bapak Ibu belum memantaskan diri menjadi leader, ya. Belum memantaskan diri menjadi leader sukses, ya. Makanya Allah nggak kasih. Nah, bedanya apa Mbak leader sukses sama belum sukses? Nah, di sini kita harus memberanikan diri Bapak Ibu, memantaskan diri ya, biar dikasih amanah sama Allah. Nah, nanti akan saya sampaikan mentalnya ya, mental miskiner sama mental miliarder. Kenapa Allah kasih mitra? Karena mentalnya sudah dirubah, ya awalnya miskiner menjadi miliarder ya. Nah, mental miskiner itu biasanya orangnya suka
minta bantuan. Mental miskiner PS miliarder. Nih, biar Bapak Ibu paham ya. Miskiner itu yang bagaimana? Miliarder itu yang bagaimana? Gitu ya, Bapak Ibu. Yuk kita pantaskan diri kita menjadi miliarder. Maka yakin nih Bapak Ibu nanti akan dikirim mitra banyak banget ya. Mental miskiner itu biasanya sukanya dibantu. Mbak Zua, saya dibantu dong, dicantolin di bawah saya mitra-mitra. Nah ini. Kalau miliarder, sukanya membantu. Ayo Mbak, tak bantu yuk, kenalin temennya, nanti kita bantu menjelaskan. Siapa tahu nanti kan asetnya Mbak E segera terbangun, rezekinya bisa banyak deh. Nih. Terus biasanya mental miskiner itu kalau ada orang jalan-jalan bilangnya seperti ini. Oleh-olehnya dong. Diskon dong. Gratisin dong. Kasih dong. Minta dong. Nih. Ya. Kalau mental miliarder biasanya yang memberi. Makanya yuk dirubah ya, yang di sini berubah. Yang merasa berubah ya. Yang merasa bertaubat ya. Terus ada lagi. Dia biasanya mental miskiner memikirkan untung sendiri. Kalau dia untung, dia mau. Kalau dia nggak untung, dia nggak mau. Tapi kalau miliarder, dia memikirkan keuntungan orang lain. Memikirkan gimana caranya mitranya gajian, ya. Memikirkan gimana caranya mitranya punya mitra, memikirkan gimana caranya dia berhasil, dan sebagainya. Pokoknya memikirkan orang lain. Biasanya lagi, kalau dia datang ke seminar, mental miskiner, dia selalu datang paling akhir, pulangnya paling awal. Ayo, siapa ini? Kalau mental miliarder, datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Nah, halo, paham ya Bapak Ibu di sini ya? Maka kalau Bapak Ibu segera ingin dapat mitra, yuk pantaskan diri kita bermental miliarder ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya Bapak Ibu ya, mental-mental ini ya. Cuma ini yang standar saja ya. Karena orang sukses itu berpola ya, dan polanya itu tetap ya. Orang sukses itu meninggalkan jejak ya, dan orang sukses itu punya kebiasaan yang tidak dilakukan orang yang belum sukses. Ya, itu nanti ya pembahasannya. Kita lanjut ke sini dulu. Niatnya sudah paham ya? Kembali lagi ke niat. Niatnya sudah paham. Kalau niatnya sudah ya, niatnya sudah oke, Bapak Ibu. Dilanjutkan apa? Yakin. Keyakinan ini penting Bapak Ibu. Dan keyakinan ini butuh yang namanya ilmu. Makanya biasanya orang-orang yang rajin ikut seminar, ya, rajin ikut seminar, rajin ikut pelatihan, pasti akan timbul rasa yakinnya. Ya. Tapi kalau misalkan dia cuma sekali ketemu Pak Ahmad, sekali ketemu Mbak Zuha, habis itu dia daftar, habis itu nggak ada, menghilang, ya. Nyimak di grup juga enggak, ya. Datang silaturahim juga enggak, gitu ya. Maka keyakinan itu tidak akan didapati, ya. Makanya
Makanya dia biasanya kalau yang sudah menghilang itu rata-rata, ini Mbak, itu Mbak, ya alasannya banyak ya, alasannya banyak banget. Makanya biar Bapak Ibu timbul rasa yakin ini, ya yakin atau percaya ini, maka harus sering-sering rajin ikut seminar atau pelatihan ya. Karena butuh ilmu ini Bapak Ibu. Nah, yakin di sini macam-macam. Yang pertama, ya yakin sama Allah dulu. Pastinya saya tahulah Bapak Ibu sudah dewasa semua, pasti kalau ditanya yakin nggak sama Allah pasti yakin. Tapi kalau cuma yakin sama Allah saja tanpa didampingi yakin-yakin yang lain, ya sama saja Bapak Ibu ya. Dan yakin sama Allah di sini bukan semata-mata di mulut ya, tapi di hati. Artinya sukses adalah hak siapa saja ya. Sukses atau tidak itu pilihan. Mau sukses lama, mau sukses cepat itu pilihan. Nah, Bapak Ibu harus yakin di sini Allah itu maha oke. Kata Pak Harun ya, Armina Deli di sini mudah banget. Ya, semudah gagal ya. Gagal itu paling mudah ya, sukses pun paling mudah di sini ya. Makanya kalau Bapak Ibu yakin Allah maha oke ya. Jadi misalkan Bapak Ibu keyakinannya oke, saya sukses. Allah jawabnya oke, sukses. Nah, kalau kita Mbak saya enggak, misalkan Mbak saya enggak sukses, Mbak saya enggak bisa, maka oke, enggak bisa. Mbak saya enggak mampu, oke, Allah bilang enggak mampu, gitu ya. Jadi Allah sesuai prasangka hambanya. Maka kalau sama-sama gratis, Bapak Ibu enak sukses apa enak yang enggak sukses? Enak yang sukses ya. Maka dari itu mending apa yang kita ucapkan, apa yang kita prasangkakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tancapkan dalam hati, semuanya sukses, 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 sukses. Cepat, 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 cepat. Miliarder, 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 miliarder. 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Sapu bersih rewet, 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 rewet. Ya. Nih, yakin pasti akan nempel. Jadi sering-sering ucapkan, ya, sertakan dalam doa. Sering-sering kalau bahasa Jawa itu dibatin. Sering-sering diafirmasi dalam pikiran ya, diprogram dalam pikiran kita ya. Insya Allah mitra-mitra kita akan datang dari arah manapun ya. Ini, jadi yakin sama Allah penting. Yang kedua, Bapak Ibu harus yakin dulu nih sama kendaraannya. Kendaraan ini ibarat kata Bapak Ibu mau ke Arab Saudi. Kira-kira pilih mana? Mau pilih kapal atau mau pilih naik pesawat? Kalau saya pesawat, ya. Kenapa? Biar cepat. Ngapain lama-lama ya? Nah, makanya kalau Bapak Ibu tidak percaya sama pesawatnya, tidak percaya sama pilotnya, kira-kira jadi naik nggak? Nggak jadi ya. Maka Bapak Ibu harus percaya dulu nih sama kendaraan. Kendaraannya betul-betul yang terbaik, yang tercepat yaitu Armina Daily ya. Jadi tancapkan dalam hati Bapak Ibu, ya Allah, saya yakin wasilah Armina Daily saya betul-betul bisa ke Baitullah, saya betul-betul bisa umroh mengumrohkan, haji menghajikan, kaya mengkayakan, dan sukses serta jaya bersama, gajian 100 juta minimal mengalir ke rekening setiap bulan sekali, bisa sapu bersih rewet, bisa membangun aset miliarder, bisa membantu para mitra-mitra saya gajian, bisa membantu mereka semua sukses, sehat, dan berkah. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus yakin sama produknya. Nah, Bapak Ibu, Armina Daily ini kan business owner, artinya Bapak Ibu lah bosnya sendiri ya. Bapak Ibu lah yang memiliki usaha ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pemiliknya, mau nggak mau Bapak Ibu harus cinta sama produknya. Nah, bagaimana cara menimbulkan cinta sama produknya? Oh nggak mau Bapak Ibu harus pakai ya, pakai terus ya, pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Pakai ya. Kalaupun Bapak Ibu suka red coffee,
Ya, harus telaten biar Bapak Ibu merasakan hasil yang maksimal ya. Kemudian ASIHA Pro juga sama, harus telaten biar merasakan hasil yang maksimal. Delistrum juga demikian. Pasta gigi, sabun, penghemat bahan bakar, hijab pun harus demikian ya. Bapak Ibu harus pakai biar timbul rasa cinta. Ya, biar timbul rasa yakin. Oh iya, ternyata pasta gigi Daisa itu bagus. Nah, akhirnya Bapak Ibu bisa bercerita ya. Nah, yang keempat, yakin sama siapa? Yakin sama leadernya. Bapak Ibu pastikan leader ini adalah sebagai pembimbing ya, atau guru ya, guru kita. Jadi pastikan leader ini Bapak Ibu harus pilih yang betul-betul sudah pernah merasakan hasilnya. Jangan sampai salah leader ya, jangan sampai salah guru ya. Bapak Ibu mau tanya jalan, kalau yang ditanyain nggak tahu jalannya, tersesat nggak? Tersesat ya. Jadi kalau mau tanya jalan harus sama yang sudah pernah melewati jalannya, betul ya? Ini makanya jangan sampai salah guru. Ya, harus betul-betul yang memang betul-betul ada hasilnya. Dia sudah berhasil. Dan jangan crossland. Jangan crossland, tapi yang searah. Ya, jangan crossland tapi yang sewasilah. Salah satunya saya ya. Saya ini ada 3. Ada Mbak Cici, ada Mbak Kori, ada Mbak Isti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kenal Mbak Cici, kenal Mbak Kori, kenal Mbak Isti, nah, ikuti saja apa arahan mereka. Kalau belum puas, boleh langsung ke saya. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yakin sama siapa yang kelima? Yakin sama diri sendiri. Penting ini, paling penting di sini ya. Allah sudah oke, perusahaan sudah oke, produk sudah oke, leader sudah oke ya. Semuanya oke. Tapi kalau diri sendiri nggak oke ya sama saja Bapak Ibu ya. Nih, bagaimana mau meyakinkan orang kalau dirinya sendiri belum ya, belum yakin. Ya, maka dari itu di sini harus diperbaiki dulu nih kelimanya. Nih, 5 unsur ini harus diperbaiki. Ya. 5 keyakinan ini harus diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau sudah yakin, apa yang ketiganya? Niat sudah, keyakinan sudah. Kemudian yang kedua ulet. Ulet ini sama dengan istiqomah. Butuh kesabaran. Telaten. Apalagi? Tidak mudah menyerah. Ya, apalagi? Apa ya? Sudah ya, ulet, istiqomah, kesabaran, telaten, tidak mudah menyerah ya. Dan semuanya ini Bapak Ibu diawali dari yang kecil. Langkah kecil. Langkah sederhana. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Dimulainya kapan? Sekarang. Ya. Ini ya. Jadi kapan prakteknya? Sekarang. Sebagus apapun ilmunya, sepinter apapun mentornya, leadernya, ya, sebagus apapun produknya, tapi kalau Bapak Ibu tidak ulet, tidak istiqomah, tidak dengan kesabaran, telaten ya, maka ya sama saja bohong ya. Nah, di sini kita harus yang namanya kerja keras, kerja cerdas, kerja
ikhlas. Kerja pakai hati. Kenapa pakai hati? Biar pada saat Bapak Ibu menyampaikan sampainya di hati, ya. Ini dibutuhkan ini Bapak Ibu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja pakai hati. Nah, cara kerjanya bagaimana nanti akan disampaikan ya. Jadi di sini butuh yang namanya cake. Butuh yang namanya cake. Apa itu? Sering-sering konsultasi. Bukan diskusi. Bukan curhat. Ya, kata Pak Anton ya. Bukan curhat loh ya, beda loh konsultasi. Mbak, saya habis ditolak, Mbak, saya sakit hati, Mbak, saya ini ya, itu curhat namanya ya. Jadi konsultasi itu bagaimana? Mbak Zuha, saya kemarin dikatain orang, MLM. Terus gimana itu caranya Mbak Zuha, cara jawabnya? Nah, itu namanya konsultasi, ya. Beda dengan curhat ya, beda dengan diskusi ya. Kalau diskusi ini berdebat Bapak Ibu. Ya. Bukan konsultasi tapi sok pinter ya, berdebat. Enggak Mbak Zuha, harusnya seperti ini. Nah, itu diskusi ya. Konsultasi. E-nya edifikasi. Edifikasi itu apa? Ya, Bapak Ibu sering-sering ya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu ketemu ya orangnya ternyata PNS, guru gitu ya. Edifikasinya siapa? Misalkan Miss Dewi. Atau misalkan lagi dia pengusaha, bangkrut. Siapa? Mbak Zuha. Gitu ya. Nah, ini macam-macam ya Bapak Ibu, ada bidan, ya, bidan, resign, siapa? Bunda Ana. Ya, ini edifikasi. Kemudian kalau mereka bisa, berarti Bapak Ibu juga bisa. Nah, yang K yang terakhir adalah kerja sama. Kerjasama ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu karena kalau kerja beda, ibarat Bapak Ibu mau ngangkat lemari besar. Kalau kerja sendirian kuat nggak? Nggak kuat ya. Jadi harus punya teman ya, itu. Nah, kalau misalkan sudah punya teman, tapi kerjanya beda, yang satu A, yang satu B, kira-kira bisa terangkat nggak lemarinya? Nggak bisa juga ya, maka harus disamakan ya, disamakan visi misinya ya. Visi misinya apa nih? Ya, insya Allah Bapak Ibu 6 bulan ya, 6 bulan, insya Allah bulan Februari 2021 kita agendakan umroh ya, umroh akbar. Nah, ini kita samakan nih ya visi misinya, ya Allah bismillah Februari 2021 bisa menjadi pelaku umroh akbar ya. Kemudian 6 bulan kemudian ya Bapak Ibu rencana saya mudah-mudahan Allah ijabah ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, di bulan Agustus nanti mudah-mudahan diijabah kita ke Turki. Ada yang mau ke Turki bareng saya? Yuk kita jalan-jalan ke Turki. Ya, bareng-bareng. Murah ini ke Turki ya. Kita bisa menapaktilah perjuangan Islam di sana. Ya, biar kita tahu seberapa sih perjuangan mereka ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, kita ini cemen lah. Baru ditolak 1-2 orang sudah lemes gitu ya. Harusnya gimana? Cari penolakan sebanyak-banyaknya ya, biar rezekinya mendekat, kata Pak Harun ya. Kalau bisa cari orang 1000 yang menolak kita. Insya Allah belum sampai 1000, Bapak Ibu sudah jadi miliarder. Amin ya. Cari penolakan sampai 1000 orang Bapak Ibu ya. Kalau belum 1000 jangan berhenti. Nanti Bapak Ibu sadar nggak sadar ternyata sudah jadi miliarder ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah niat sudah, yakin sudah, ulet sudah. Yang keempat, duplikasi ini apa? Mencontek. Menconteknya seberapa? Kalau ingin hasilnya
full, maka menconteknya 100%. Nah, mencontek ini sebetulnya nggak usah pinter Bapak Ibu ya, paling mudah mencontek itu. Makanya kenapa saya termasuk cepat ya, karena saya dulu waktu sekolah suka mencontek kali ya. Jadi sudah terbiasa mencontek ya. Ini mencontek itu tidak perlu kepadean ya, tidak perlu pinter, tidak perlu apa-apa. Ya tinggal ngikutin ya, iyain aja ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen hasilnya sama seperti saya, lakukan jamnya pun sama. Mbak Zuha jam sekian sampai jam sekian siarnya. Maka saya harus ikuti jam sekian sampai jam sekian siarnya. Mbak Zuha dia bikin seminar hari Sabtu, maka saya pun menghadirkan di hari Sabtu. Mbak Zuha hari Senin pelatihan, maka saya pun harus ikut pelatihan. Yakin Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu sama langkahnya, menyamakan langkah dengan saya, Bapak Ibu nanti rezekinya akan sama ya. Makanya di sini duplikasi ini penting ya. Duplikasi ini sangat penting. Kalau kita menyebutnya adalah ATM. Amati cara kerjanya, tiru semuanya ya, yang baik-baik ya, jangan yang jelek ya. Tiru cara kerjanya yang ditiru ya. Bukan sifatnya. Kalau sifat itu watek ya, kalau itu bawaan lahir. Nah, ini cara kerjanya aja. Amati cara kerjanya, tiru cara kerjanya, kemudian melu manut ya. Manut semua arahannya. Jadi pokoknya. Jadi miliarder ya. Nih. Kalau bahasa lainnya aksi tempel miliarder ya. Kalau Bapak Ibu sering kumpul sama orang yang sukses, maka sebentar lagi juga akan sukses ya. Ini bahasa Jawa. Kalau kepengen jadi orang soleh, berkumpul sama orang soleh. Kalau kepengen jadi wangi, kumpullah sama penjual minyak wangi. Kalau pengen berbau busuk, maka kumpullah sama tong sampah ya. Nih. Ya, mudah-mudahan ini adalah landasan yang landasan tahu ya, landasan itu tempat pacu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen terbang dengan pesawat, maka landasannya harus kuat. Kalau landasannya nggak kuat, ya jangan harap pesawat itu bisa terbang tinggi ya. Bapak Ibu, alat pacu ini penting ya. Maka dari itu dikuatkan semuanya, niatnya, keyakinannya, keuletannya, dan duplikasinya harus pol-polan ya. Insya Allah kalau landasannya sudah kuat, udah deh pokoknya mau ada orang yang bilang apa aja, nggak akan ngaruh ya, nggak akan ngaruh. Ini Bapak Ibu ya. Ini yang terpenting ya. Nah kalau sudah, Bapak Ibu juga harus kurang ya tadi ya. Ada keyakinan yang belum saya sampaikan. Yakin sama apa? Yakin sama marketing plan. Nih, saya kelewatan satu ini tadi ya. Marketing plan. Ini harus yakin. Kalau nggak yakin gimana rezekinya bisa nempel. Marketing plan ini harus yakin Bapak Ibu bisa mendapatkannya ya. Dan harus paham cara menjemputnya. Nah, di sini jam berapa ini? Sudah ada jam 10 ya. Untuk yakin ke marketing plan, kita sambung besok pagi ya. Sudah 1 jam. Kita besok jam 9 lagi ya. Kita stay tune di Facebook yang sama, di grup ya Bapak Ibu, Facebook grup ya, ajak teman-temannya, kita akan membahas tentang marketing plan ya. Kenapa harus saya ulang-ulang? Kalau Bapak Ibu diulang-ulang, maka keyakinannya akan segera tumbuh, insya Allah rezekinya pun akan segera mengalir ke rekening ya. Oke, itu dulu untuk hari ini, sudah 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa diterima dan mendapatkan pemahaman.
Dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan maupun kekurangan dari saya sendiri pribadi, hanya manusia biasa, dan apabila ada baiknya bukan dari kami, tapi dari Allah SWT. Dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Saya doakan semuanya gajian 100 juta tiap bulannya. Februari bisa ke Baitullah bareng saya reunian di depan Ka'bah ya. Dan mudah-mudahan gajiannya 100 juta tiap bulannya, serta selalu dikirim mitra dari arah manapun yang tidak disangka-sangka ya. Mitranya bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. 139 2781 243 729 2187 6561 19683 dan semuanya jadi miliarder ya. Amin ya robbal alamin. Gajian 100 juta tiap bulan mengalir terus dan terus ya. Tidak pernah berhenti ya. Mulai dari sekarang hingga seterusnya dan mudah-mudahan semua impiannya terwujud, lunas amanahnya, kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah akrom akromah ya. Mudah-mudahan doa kita bersama diijabah ya, dan mudah-mudahan kita bisa jaya bersama, bisa umroh mengumrohkan, haji menghajikan, kaya mengkayakan, lunas melunaskan, dan jaya bersama kita akan naik panggung kemenangan membawa plakat kebanggaan ya. Tutup mulut mereka dengan prestasi kita. Tutup mulut mereka yang pernah menghina kita dengan prestasi kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, itu dulu dari saya. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam miliarder sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.